Monggo Pak Bayu. Oke, baik. Bapak Ibu, nanti begini. Besok kan Bapak Ibu ini akan dibagi per hari. Jadi besok kita kan ada 5 kelompok ya. Dari 5 kelompok ini saya akan jelaskan tugasnya satu-satu. Tapi semua akan kebagian. Jadi di kelompok herbal besok kan akan berfungsi begini. Nanti saya minta tolong malam ini, tadi kan penyakit kan banyak sekali, tapi kan kita tidak tahu berapa orang. Bapak Ibu kan sudah ada kelompok masing-masing yang usul sakit apa, langsung ke ketuanya akan kirim ke panitia, nanti dikirim ke kelompok yang besok herbal. Pak Bambang bisa putuskan aja besok kelompok mana yang herbal dulu? Oke gitu ya. Jadi nanti tugas dari yang herbal seperti misal, akan membuatkan jamu bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar nama. Jadi detail, jadi seandainya untuk yang diabetes berapa orang akan dibuatkan obatnya diabetes, yang asam urat kolesterol akan dibuatkan untuk itu. Nah besok gantian kan tim yang lain akan buat. Terus yang herbal pelatihan ini kan jam 1 sampai jam 4 untuk prakteknya. Lah ketika di herbal setelah buat jamu-jamu semua, setelah melihat bahannya semua, baru latihan terapi gantian. Jadi besok yang bagian pertanian tugasnya begini. Yang pertama, pertanian itu kan dimulai dari pembuatan media. Betul ya? Mulai dari membuat media, terus habis gitu mulai buat semai benih, terus habis gitu mulai coba untuk tanam benih, terus berikutnya baru aplikasi penyiraman. Karena begini Bapak Ibu, kalau yang di pertanian, kegagalan kita terbesar adalah di benih. Nah, terus nanti yang di bagian peternakan itu langkahnya adalah untuk pertanian juga sambil ke drip irigasi. Jadi kita akan besok dengan panitia kita akan bagi wilayah-wilayah supaya semua kebagian. Selain juga nanti yang wilayah kerjanya yang setiap hari itu. Terus yang untuk peternakan di sini kan ada ayam, ada kambing, ada puyuh, ada bebek. Bapak Ibu kita beri formula untuk membuat pakannya. Pakannya sambil beri pakannya. Jadi untuk sore hari aja sih, untuk praktek untuk itu. Terus yang untuk ikan nanti kan mulai buat dari asola. Jadi mulai dari panen asola, persiapan asola sampai untuk jadi pakan. Nah, untuk yang produksi pupuk sendiri akan buat pupuk masing-masing dari ZPT. Karena tadi kan kalau semua ini kita beli drum, ini kan drumnya banyak sekali ternyata. Karena itu nanti begini, kita sepakati tadi dengan panitia, tugasnya Bapak Ibu hanya mengumpulkan semuanya. Nanti ketika materi saya di materi pupuk, baru dikerjakan bareng-bareng. Tapi konsep bahannya Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Begitu ya. Terus yang terakhir itu kelompok apa tadi itu? Pertanian, peternakan, sudah selesai semua ya. Untuk produksi pakan ya, produksi pakan ini yang paling penting di sini. Bapak Ibu nanti akan kita ajari untuk bagaimana membuat pakan. Buat pakan itu kita sering kali diskusi demikian. Semua akan mencari biaya termurah, betul enggak? Nah, masalahnya lagi satu, biaya termurah itu tidak semua daerah itu ada. Nah, karena itu untuk yang pakan, bagaimana cara membuat pakan untuk kambing, untuk semuanya yang buat tim pakan. Nanti SOP sudah ada semuanya, tinggal menjalankan. Jadi setiap kelompok kan cuma kebagian 1 hari, karena itu saya minta tolong waktu kita praktek kan cuma 3 jam. Jadi 3 jam ini betul-betul kita buat seefektif mungkin. Semua akan bergilir, ketemu semuanya masing-masing. Begitu ya kira-kira ya. Ada yang mau bertanya dulu kira-kira? Sambil ngingat-ngingat gitu, kalau seandainya ada penyakit langsung laporkan, Pak saya sakit ini. Jadi supaya besok seandainya buat herbal itu bahannya kita siapkan segera gitu Bapak Ibu. Lah tugas harian pagi, di sana itu ada tanah, itu panjangnya 36 meter. Jadi satu kelompok itu kebagian 6 meter, kanan kiri gini. Jadi lokasinya batu dan tanah. Silakan dalam satu tim buat itu sebagus mungkin. Nanti dikasih hadiah ya Pak Bambang ya.
Yang terbagus ya katanya ya. Nah, irigasi kita ada macam-macam Bapak Ibu. Irigasi kita ada macam-macam. Kita sediakan alatnya semuanya, Bapak Ibu mulai setting besok alatnya yang cocok pakai model ini gitu. Dan itu kan itu tidak berubah kalau yang ini satu kelompok 6 meter kali selebar itu. Jadi silakan bereksperimen, silakan mencoba. Harapan saya satu goalnya itu adalah di tempat itu kita lengkap. Minimal keyhole itu ada di sana. Keyhole itu ada di sana, ada cabai, ada terong, ada tomat dan sebagainya. Lah, kalau boleh sebenarnya sih malam ini Bapak Ibu sudah setting semuanya supaya besok ketika sudah mulai menyiapkan media, besok sorenya bahan sudah datang untuk benih-benihnya gitu ya. Jadi pagi hari Bapak Ibu siapkan di sana 1 jam, sore hari setelah kita kerja kelompok, kita kerja 1 jam di lahan kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kenapa saya akan berikan waktu 2 jam itu? Konsep 1005 yang sudah saya buat, itu hanya cuma butuh waktu 2 jam. Sebelum saya mengajarkan kepada Bapak Ibu, konsep 1005 itu saya sendiri yang kerja. Dengan puyuh 300, dengan ayam 100, dengan kambing waktu itu sekitar 7, dengan kolam 120, dengan sayur 300 meter. Itu saya sendiri yang kerja. Berapa waktu yang saya butuhkan kerja? Pagi hari 1 jam, sore hari 1 jam. Sebenarnya 1000 meter itu cuma butuh waktu 2 jam. Nah, besok untuk Bapak Ibu untuk aplikasi supaya minimal ngeh gitu. Untuk jam 8 kita makan, misalkan jam 7 bisa aja makan aja sarapan pagi, sudah sampai sini jam 8 Bapak Ibu kerja lahan, jam 8 setengah 9 saya sudah masuk kelas sampai jam 12 begitu. Setelah 12 makan siang, Bapak Ibu langsung kerja ke masing-masing kelompok. Setiap malam habis ini, minta tolong ketika sudah ngerjakan itu kumpulkan masalah. Nah nanti malam hari diskusi dengan kita, sama-sama kita akan diskusi dengan saya. Jadi saya akan jawabnya masalah per kelompok, sehingga semua bisa paham, begitu ya? Kira-kira bisa dipahami kira-kira? Mudah atau susah kira-kira? Yang di penetasan besok belajar ya di peternakan ya, pengurusi penetasan juga ya, saya minta tolong kan cuma sekali aja lah, minimal tahu gitu. Kenapa kita akan buat kelompok? Supaya ketika terutama buat pupuk Bapak Ibu, biasanya semua cuma penonton. Karena ini cuma 10 orang, harapan saya clear, betul ya. Harapan saya jangan lagi ada yang salah ketika nanti besok praktek di rumah. Oke, sebelum besok ada yang pertanyaan enggak kira-kira malam hari ini? Mari Bapak. Maaf, ini bukan soal kelompok Pak. Saya setelah mendengarkan uraian Pak Bayu di YouTube, saya mencoba untuk membuat pembenah tanah Pak. Betul. Dengan humus dari bambu, di bawah bambu, kemudian tanah lokal, kemudian dedak dan semua yang ada saya lengkapi kecuali katalis. Nah, sekarang saya sudah punya katalis. Iya. Pertanyaan saya, apakah bisa bahan-bahan yang dipakai dulu itu dicampur dengan katalis? Oke, saya jawab langsung bisa. Oh, iya. Kalau yang ZPT sama, semua bisa sama. dicampur lagi. Betul, bisa. Atau dipakai dua-duanya? Terpisah. Maksudnya dipakai dua-duanya? Jadi saya yang tanpa katalis dipakai, yang nanti saya buat dengan katalis juga dipakai. Langsung jujur ya, apa perbedaan pakai katalis dengan tidak pakai katalis? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu buat yang biasa, itu butuh waktu paling cepat 3 bulan, baru betul-betul berhasil. Dan kalau Bapak Ibu aplikasikan, tidak akan sebagus dengan katalis. Jadi saya pesan untuk sementara ini aja, pakai katalis dulu. Setelah sudah jadi, besok boleh pengembangan. Jadi begini, Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit. Semua teori yang saya buat adalah teori basic. Artinya teori basic itu adalah teori pondasi. Ketika Bapak Ibu besok sudah paham, betul, sudah mengerti polanya,
Ada kok Bapak Ibu, bukan peserta pelatihan. Ini dari Pak Bambang kemarin dari Kalimantan, bos sawit. Dia sudah bisa membaca pikiran saya. Tapi saya tidak usah ceritakan kasusnya, nanti Bapak Ibu ikut-ikut. Karena ini lompat. Paham maksud saya? Ketika Pak Bambang cerita ke saya, Pak ini ada orang gini, gimana Pak? Oh berarti dia sudah pinter. Oke lah biar tidak penasaran, saya mau katakan jujur ya. Katalis itu harganya berapa? Kalau sudah jadi set PT harganya berapa? 40.000. Bapak Ibu nalar. Bahan yang utama harganya cuma 20. Bahan turunan yang lebih banyak jumlahnya, bahan yang utama harganya cuma 20. Bahan turunan harusnya lebih mahal atau lebih murah? Yang lebih mahal jadi yang lebih murah ini jadinya berapa? 40.000 malah. Lebih mahal atau lebih murah? 2 kali lipat. Masuk di nalar enggak kira-kira? Enggak. Bahan utamanya kok bisa lebih murah daripada yang jadinya. Turunannya. Nah, akhirnya berapa orang? Loh Pak kalau gitu saya enggak usah buat pupuk. Jangan ya. Jangan. Bapak Ibu nanti akan buat katalis kan setelah 3 tahun lagi kan. Paham maksud saya? Lah kalau sudah 3 tahun lagi Bapak Ibu akan punya bahan katalis, induknya katalis. Tapi ikuti aturan main kita. Kalau yang bos itu tadi bilang kalau gitu saya enggak usah buat Pak, saya beli katalis saja. Ya enggak akan tak layani banyak. Paham maksud saya? Kalau orang sudah pinter kan main di situ, betul Bapak Ibu ya. Tapi tujuan saya bukan jualan katalis. Tujuan saya hanya menstimulus Bapak Ibu untuk menjadi petani yang mandiri. Jadi di basic pelatihan kita, yang kita sebut dengan basic ini, Bapak Ibu kita tuntut untuk bisa mandiri. Pola pikir kita bukan tergantung ke saya. Tapi Bapak Ibu nantinya betul-betul punya kemandirian. Kenapa kok saya harus ajarkan seperti ini? Saya juga akan meninggal Bapak Ibu, percayalah. Enggak tahu kapan, kan betul kan? Tapi saya kepingin sebelum saya meninggal Bapak Ibu ambil ilmunya, basicnya Bapak Ibu ambil. Setelah Bapak Ibu basicnya ini dikuasai dengan betul, insya Allah buat apa saja bisa. Kan yang pupuk yang kita pelajari sudah lengkap atau belum Bapak Ibu? Sudah lengkap. Nah, Bapak Ibu kuasai di sana. Setelah itu terkuasai semuanya, tidak ada tantangan apapun di dunia pertanian. Bisa dimengerti? Jadi Pak, kalau sudah punya, sudah jadi, Bapak tinggal campur katalis, ulang sedikit lagi, tidak apa-apa, 2 minggu. Bukan berarti proses yang sebelumnya gagal, tidak, cuman belum maksimal. Lah nanti ampasnya jangan semua digunakan, tolong disimpan. Ingat ya konsep saya, simpen, lupakan. Besok setelah 3 tahun, saya akan tetap bantu katalisnya, bukan dalam liter. Jadi 1 ton hanya butuh sekitar 15 mili. Sekarang kan ngeluhnya Bapak Ibu yang luar Jawa kan transport. Sabar dulu lah. Sabar dulu, biar saya ngelatihnya dari dasar, paham ya? Kalau nanti Bapak Ibu sudah pinter, tetap butuh namanya itu booster. Itu cuma butuh 15 mili saja per ton. Sudah lebih irit kan? Saya bukakan harga 25.000 harganya. Jangan beli sekarang, tidak saya jual. Sekolah dulu. Paham ya maksud saya ya. Nanti ketika Bapak Ibu tidak tahu proses, tahu-tahu langsung ambil yang tingkat tinggi. Ketika ada masalah, Bapak Ibu tidak tahu kronologisnya. Saya berkata jujur, testimoni dari teman-teman kita yang alumni, saya sampai hormat dengan mereka. Kenapa saya katakan hormat? Orang-orang yang betul-betul antusias itu sudah pintar Bapak Ibu. Mereka sudah merekayasa, mereka sudah mengembangkan, bahkan sudah 2-3 kali lompatan dari yang ada lagi. Pernah nonton YouTube di Facebook ya, yang Pak Umar itu
di Pak Umar yang bawang merah itu bawang kan tidak terserang apa-apa sampai usia segitu. Ini musim tidak bagus untuk bawang. Dengan kondisi full organik, harusnya itu sudah pucuknya kuning semua dalam kondisi seperti ini. Tapi saya lihat itu kan tidak ada yang kuning sama sekali. Berarti insek fungi ZPT-nya full. Ketika saya tanya, Pak bagaimana caranya? Oh sudah saya modifikasi. Nanti Bapak Ibu juga sama. Sekali buat saja. Habis gitu pasti sudah main modifikasi. Asalkan dilakukan. Bukan teori lagi. Paham ya di sini ya? Jadi beberapa teman kita yang alumni-alumni yang memang di angkatan kedua ya. Angkatan kedua itu berarti hampir 1 tahun lalu ya. Angkatan 1 dia ya. Angkatan 1 dari Telomoyo sudah membuat berapa kali proses. Dan akhirnya kuncinya di sini saya tunjukkan. Semakin lengkap bahan, semakin itu bagus. Paham di sini? Jadi ingat baik-baik. Jadi saya minta tolong untuk tahap awal belajar dulu sampai jadi, setelah jadi lakukan. Kayak booster feed gitu ya. Booster feed itu untuk ternak gitu. Tadi ada ini peserta pelatihan dari mana yang di luar tadi itu yang dari Jember tapi ikut yang Telomoyo angkatan ke berapa lupa, angkatan ke-8 mungkin. Gara-gara dia belum mulai ternak sendiri cuman buat booster feed dibagi-bagikan terus. Tapi dia sudah mulai mendapatkan hasil. Bukan booster feed, sorry, buat kuteja. Nah, Bapak Ibu juga sama. Itu semua sederhana Bapak Ibu. Tapi kalau sudah pinter, ada yang buat bukan hanya kuteja ya, kunyit, temulawak, jahe. Dia buat berapa macam? 21 macam herbal. Masalahnya ternak kan sakitnya bukan masuk angin, bukan kedinginan, bukan flu aja, betul kan? Ada cacingan, ada macam-macam. Nah nanti Bapak Ibu pulorum, yang berak putih, yang berak hijau kalau untuk ayam. Nanti siapa yang bisa buat Bapak Ibu? Konsepnya basic, sama. Lah kalau sudah buat sampai macam itu sudah sakti obatnya. Paham di sini? Nah jadi saya minta tolong. Ini Bapak Ibu terus terang, ini angkatan pertama dalam kelas jumlah banyak. Saya juga agak bingung. Makanya kita coba kita pecah kelompok-kelompok ini, harapan saya bisa inten per kelompok kan begitu kan. Dan Bapak Ibu ketemu masalah. Besok ketika praktek, betul-betul cari masalahnya. Ketika Bapak Ibu praktek, diskusi dengan saya kan tanyakan masalah realnya. Selama ini pertanyaan itu kan cuma diangan-angan semua kan. Pertanyaannya Pak bagaimana memulai, Pak kalau saya punya kambing gimana, itu cuma diangan-angan, belum ada realnya. Lah besok Bapak Ibu sudah akan praktek yang nyatanya, bagaimana mengatasi point to point. Nah saya kepingin satu. Saya berharap angkatan Bapak Ibu ini betul-betul ketika selesai, action langsung jadi. Begitu ya. Lah karena itu yang berikutnya lagi mulai buat planning. Planning ini Bapak Ibu jangan malu cerita sama teman-teman satu kelompoknya. Jadi Bapak Ibu kan ada yang punya tanah, ada punya macam-macam. Diskusikan dulu dengan kelompoknya. Kalau masih belum clear di dalam satu kelompok, nanti ketemu saya. Waktu saya jelaskan, waktu saya tanya di dalam materi saya. Begitu ya. Besok kita akan besok belajar tentang pertanian full. Jadi pertanian mulai dari basic sampai ke akhir. Terus sampai pembibitan, jadi banyak di YouTube juga tanya, Pak bagaimana membuat benih unggul. Besok saya akan ajarkan bagaimana kita merekayasa benih. Jadi Bapak Ibu kita ajari sampai di situ. Nah, setiap hari kita ganti topik. Nah, ketika ganti topik ini, minta tolong, kalau ini kan materi umum, sambil di tengah-tengah Bapak Ibu bisa tanya hal yang sesuai bidang masing-masing. Jadi ketika saya menjelaskan pertanian, tolong tanyanya pertanian gitu ya. Jangan tanyanya peternakan. Lah besok di hari Minggu baru untuk semua. Ngawurisasinya boleh keluar semua. Kan sudah pinter semua ini kelihatannya, betul ya? Ayo malam ini saya minta tolong segera daftar namanya yang sakit-sakit dulu. Bapak Ibu kan mau jadi orang sakti semua kan nanti kan? Nah kalau mau jadi sakti semua, ujung dari semua Bapak Ibu produksi, ujungnya adalah di kesehatan. Ingat baik-baik, 5 tahun ini
bidang usaha yang tidak akan goyah. Yang lain akan goyah, saya jamin. Hanya 5 usaha yang tidak akan goyah. Nomor 1, pendidikan. Karena ini tidak akan terpengaruh apapun. Nomor 2 adalah makanan. Nomor 3 adalah pertanian. Nomor 4 adalah peternakan dan perikanan. Nomor 5 adalah herbal, kesehatan. Dan yang lain akan goyah. Karena apa? Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita akan menguasai di 4 selain di edukasi. Lah di 4 ini Bapak Ibu, saya minta tolong ayo jadi pemenang. Ini motivasi saya malam hari ini. Ketika yang lain lagi merenung, yang lain lagi merenung bagaimana mereka berjalan bangkit, sekarang waktunya kita harus melangkah dan memulai. Berharaplah tahun depan semua jadi orang-orang yang berhasil. Kalau teori siang tadi sudah jelas semua enggak ya kira-kira ya? Bapak kalau kurang jelas nanti lihat catatan di sini ya. Yang sudah saya ajarkan tadi siang ya. Per kelompok ada kan? Nah ini ya, pertanian ini semua ini dipelajari di sini. Ini untuk materi besok. Tapi tenang, saya nanti juga ketikkan akan kirim di grup masing-masing. Pak Bambang, mana Pak Bambang? Tolong dibagi Pak grupnya Pak. Sudah tadi? Bukan. Besok maksudnya besok. Tugasnya masing-masing. Oh, lagi diketik. Oke. Ada yang bertanya dulu bonus? Ya, boleh Ibu. Iya, boleh Bu. Iya, rata-rata petani dan di sana memang harga murah sebenarnya. Jadi dari situ terniat untuk membantu masyarakat petani untuk mengembangkan pupuk ini. Nah, terakhir saya ketemu BSM baru sekitar 4 atau 5 bulan ini ya. Nah, jadi untuk katalis, saya beberapa ini saya menyimak dari YouTube dari yang Gadok yang 3 tahun. Nah kemudian permasalahan karena kita di Sumatera untuk kemarin itu memang ya transportnya itu untuk ongkirnya yang lumayan. Apakah ada solusi lain gitu Pak? Saya kebetulan di POC ini memang sudah dari 2017 Pak yang sudah ini apa saja pupuk-pupuk dapur itu saya kumpul Pak, numpuk di rumah itu. Jadi kebutuhan itu yang saya pakai itu belum seberapa gitu karena kebutuhan. Ada POC dari buah kurma, dari jambu Jamaika, tapi memang tidak terlalu banyak campurannya. Sudah berapa lama Bu? Dari 2017 Pak, 2018. Sudah, lebih dari sebelum 3 COVID. tahun ya. Apakah itu bisa dicampur untuk memperbanyak katalis atau gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, nanti saya akan pertimbangkan. Jadi kalau memang sudah punya bahan yang sudah lebih dari 3 tahun, nanti kan tinggal ngasih poster aja. Nanti kami akan pertimbangkan Bu. Kami akan pertimbangkan. Jadi soalnya begini Bapak Ibu. Goal kami adalah mengedukasi untuk kemandirian. Itu aja. Jadi sebenarnya saya sudah banyak sih yang kemarin juga tanya, Pak ini luar Jawa terlalu mahal ongkos kirim, begitu. Tapi ada yang bisa sebenarnya murah itu ketika dalam jumlah agak banyak. Lah masalahnya semua kan masih coba-coba, begitu. Tapi kita akan coba, kita akan pertimbangkan tentang yang poster. Yang poster. Karena nanti Bapak Ibu pun akan sampai ke level itu. Ini saya tunjukkan, perang kita nanti ke depan, ketika tanah kita sudah subur semua, biaya produksi per hektar nanti di angka 320.000 saja kok, untuk pupuk. Tapi dengan catatan tanahnya sudah subur. Dan itu katalisnya sudah ganti ke 320.000 itu aja per hektar. Tapi dengan sistem yang sudah terjadi. Seperti misal, ini sudah ada tanaman seandainya saya punya padi. Oke.
Padi ini integrasinya kan 2, 3, 4 Cisamsu. 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Secara logika, airnya kan susah. Apalagi padi yang sekarang ini kan susah sekali. Tapi dengan sistem sawah palsu, ini akan jauh lebih mudah. Ketika sistem sudah dijalankan, 2 hektar, 3 kali panen, 4 ekor sapi, maka seluruh kebutuhan pupuk akan terpenuhi. Bapak Ibu kan sudah bisa membuat pupuk ordi nih, dan pupuk urea nih, dengan bahan dari kotoran sapi. Kenapa kotoran sapi tidak bisa diolah dengan konsep pupuk urea? Tahu kotoran sapi bentuknya apa? Pasta. Pasta, bubur, ya kan? Kalau seandainya dalam satu tempat berisi bubur kotoran sapi, tidak terjadi proses fermentasi. Kenapa kok tidak terjadi proses fermentasi? Karena terlalu basah. Ketika terlalu basah, apa yang terjadi? Pembusukan. Setahun pun tetap kotoran sapi. Paham ya? Karena itu kita rubah caranya dengan cara horti. Ini ada para-para sehingga airnya keluar, sehingga ada udara masuk ke sini. Ketika ada udara masuk, kita putar lagi terus menerus sehingga terjadi proses fermentasi. Tinggal yang dibutuhkan tinggal boosternya saja kan. Nah, tetapi bahan utamanya kan ada. Kita tidak bisa meninggalkan konsep alam. Padi harus makan padi. Kalau sapinya makan jerami, maka yang dimakan sapi kan dari padi, betul kan? Ketika hasilnya padi kita kembalikan kepada padi, biaya pupuknya kan sudah gratis. Tinggal untuk ngolahnya saja. Lah dengan cara ngolah seperti ini, biayanya maksimal cuma di 320.000. Bonusnya apa? Sapi. Semua tanaman sama konsepnya. Semua tanaman sama. Seandainya jagung, Bapak Ibu tadi buat jagung seandainya. Jagung konsepnya sama. Di Samsu 2, 3, 4 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Sehingga apa? Jagung untuk 2 hektar dengan sapi 4 ekor, jagungnya ini over pupuk. Kenapa kok over pupuk? Saya tunjukkan. 4 ekor sapi sehari makan 30 sampai 40 kilo lah, 40 kilo lah, sapi cukup besar. Setiap hari 160 kilo. Kali 1 bulan ini ketemu anggap aja sekitar 4 ton lah. Ada satu rumus, bukan tiap bulan loh ini, satu sawah yang dipupuk dengan pupuk organik 5 ton setiap tahun, dalam waktu 3 tahun, tanahnya akan pulih kembali, itu rumus. Kalau setiap bulan dipupuk 4 ton, berarti per meter persegi jatuhnya berapa? 0,4 ya, ini per bulan. Satu kali panen sudah 1,4 kilo, 1,6 kilo per bulan. Nah, dengan cara terus menerus pupuknya akan over. Nah, pupuk ini sapinya sendiri apa terjadi? Makan batang jagungnya saja dia sudah over. Sehingga biaya pakan sapi 0. Biaya pupuk 0. Kalau biaya pupuk 0, biaya pakan 0, yang ada hanya apa? Profit, tenaga saja biayanya. Dan inilah yang kita target, kemandirian. Paham maksud saya? Seandainya Pak tanah saya tidak bisa jagung, tidak bisa padi, saya cuma bisa kacang tanah. Boleh, kacang tanah pun sama konsepnya. Berarti kalau kacang tanah ya jangan pakai sapi, pakai kambing. Paham di sini? Goal kita adalah bagaimana biaya operasional harus 0. Itu yang harus kita capai. Paham di sini kira-kira? Karena itu besok Bapak Ibu, masalahnya di mana? Hama. Hama ini momok yang paling menakutkan. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah level, sudah memahami konsep tentang hama,
Ini kan ada beberapa tanaman yang masih dimakan kumbang, ada yang masih makan itu. Besok coba. Bapak Ibu ketika buat, ada beberapa cara. Pernah tahu Biosaka ya, Pak Ansar ya, yang cara diremes gitu ya. Tapi saya tidak pakai caranya beliau. Apa sih caranya diremes itu? Begini, pernah tahu teh? Siapa daerah teh di sini? Produsen teh? Tahu Pak ya? Sebelum teh itu dimasak, diapakan dulu Pak? Dilayukan. Setelah dilayukan terus digiling atau diremet-remet Pak ya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya mengeluarkan cairan. Ini rahasia. Bapak Ibu kalau buat set PT kan butuh waktu berapa minggu? 2 minggu, 14 hari. Tetapi Pak, ini tanamannya diserang sekarang. Besok harus sudah disiapkan obatnya. Bagaimana? Ya ini cara paling instan. Bapak Ibu selalu sedia set PT di rumah. Set PT itu fungsinya untuk apa? Set PT ini adalah truk Bapak Ibu. Atau kendaraan. Terus yang kedua, Bapak Ibu perlu zat aktif. Zat aktifnya berarti saya harus cari tanaman yang instan, yang saya butuh langsung untuk mengatasi itu. Ambil itu ditumbuk. Kalau tanahnya cuma 1000 meter boleh diremes, tapi kalau tanahnya 1 hektar ditumbuk. Ditumbuk tujuannya mengeluarkan minyak atau kita nyebutnya oksidasi. Diremes itu kan keluar minyaknya Bapak Ibu, betul ya? Setelah keluar minyaknya tinggal dicampur dengan zat PT, disemprotkan langsung sekarang. Bapak Ibu bisa lihat ulat pun bisa mati. Nah ini nanti, ini senjatanya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu buat pupuk semua bisa jual enggak? Saya jamin enggak bisa. Kenapa enggak bisa jual? Biasanya enggak pernah bertani, sekarang buat pupuk mau jual pupuk. Betul kan? Tetapi kalau Bapak Ibu sudah buat ini, tetangga diberi, suruh nyemprot. Begitu sudah terbukti nyari atau tidak. Ini cara saya untuk promosi. Tidak memberi janji tapi memberi bukti. Seperti KCL ini sudah sering kali saya ajarkan. Kalau nyemprot tanamannya tetangga untuk promosi jangan semua. Semprotkan 1 dahan aja. Yang dilewati waktu pulang gitu. Saya jamin yang buah cuma itu Bapak Ibu. Ini karena sudah terlalu hafal, terlalu sering kita melakukannya. Fair. Semprot yang itu ya yang itu aja yang buah. Yang punya bingung enggak? Bingung, kamu semprot apa? Kan gitu kan? Itu caranya menjual. Oke? Pak Bambang bisa dibantu untuk dibagi besok tugas masing-masing? Nama kelompoknya keren-keren soalnya, saya ini lupa nanti. Kelompok mana yang terhapus tadi yang bergabung tadi? Kelompok sehat mandiri ya? Oke, ayo Pak Bambang, bagiin Pak Bambang. Ini ya ketua gengnya ini soalnya. Atau yang usul aja, siapa yang mau usul minta apa duluan gitu? Ini kelompok Laguna pupuk. Oke, saya ikut Pak Bambang. Berarti pakan masuk di peternakan Pak ya? Oke, jadi peternakan ini saya minta tolong pesen titip mesin tetas saya sama buat pakan ternak ya. Untuk perikanan titip juga buat ternak ikan sama buat asola. Untuk pakan sama untuk buat asola, begitu ya. Oke, ada lagi Pak Bambang pengumuman? Untuk yang herbal segera ya Bapak Ibu ya, supaya nanti panitia segera menyiapkan bahan bakunya.
Soalnya mudah-mudahan penyakitnya cuma tadi aja. Soalnya kan kadang-kadang 1 orang, 2 orang, 3 orang kan kita harus butuh data itu. Tujuannya ketika tim herbal membuatkan ini berapa porsi. Soalnya kalau data yang masuk tadi kan 24 penyakit. Masa kita harus membuatkan semua 24 yang sehat disuruh minum juga kan tidak mungkin. Paham maksud saya ya? Jadi nanti titip ke ketua kelompoknya bilang, Pak saya sakit ini, biar langsung dibuatkan sekalian. Bapak Ibu tenang saja, biarpun yang buat teman-teman sendiri percayalah tidak dikasih yang aneh-aneh, perjanjian. Dan untuk herbal kan besok langsung saya kontrol, ya. Yang lainnya kan nanti ada tim yang akan dampingi ya. Oke, supaya enggak salah jalan maksud saya. Oke Bapak Ibu, demikian dulu malam hari ini. Oke Pak Bambang, selamat istirahat, selamat menikmati malam di Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.